Ada Bu Silvi sama Dwi Paradina. Silvi ada kendala Bu, Dwi Paradina sakit. Ada lagi? Tidak ada. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa agar menjadi kita masing-masing berdoa. Doa selesai. Sesuai dengan materi kami kita akan membahas tentang senyawa karbohidrat sebagai senyawa pengumpul. Nah, mengapa kita suka bahas setelah makan makanan tertentu? Padahal semuanya mengandung karbohidrat. Kalian tahu kenapa? Di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari karbohidrat sebagai senyawa pengumpul melalui proses uji kandungan karbohidrat pada bahan pangan seperti nasi tentunya. Kemudian kita akan membahas struktur dan fungsi karbohidrat melalui uji karbohidrat. Nah, ini kita kalian bagi dua kelompok untuk melakukan uji sederhana uji karbohidrat menggunakan tadi. Oke. Dan untuk penuntut ujinya nanti Ibu share link bagaimana cara menguji karbohidrat pada bahan pangan kita sendiri. Ini kita simpan. Nah, selanjutnya ada yang tahu mengapa kita setelah makan makanan tertentu? Padahal semuanya itu mengandung karbohidrat. Ada yang tahu? Saya tahu. Iya. Kenapa kita bisa lapar meskipun kita telah memakan makanan yang mengandung karbohidrat? Karena karbohidrat itu banyak bagian-bagian atau banyak jenis-jenisnya. Kayak ini, kayak makanan yang sering kita cemil itu mengandung karbohidrat yang sudah dicerna, bukan karbohidrat yang memang menghasilkan sumber energi dalam tubuh kita. Baru yang itu lonjakan insulinnya kurang tuh. Kemudian kurang protein dan memang juga meskipun memang
mengandung karbohidrat tapi dia kurang lemak sama protein tuh. Baru yang keempat itu faktornya itu karena dia tidak ada mengandung serat meskipun dia mengandung karbohidrat itu. Glukosa, dan galaktosa Bu. Selanjutnya itu ada di sakarida. Di sakarida tersusun dari dua monosakarida melalui ikatan glukosid. Contohnya sukrosa, glukosa, dan laktosa. Lanjut ke polisakarida. Polisakarida merupakan polimer dari banyak monosakarida berfungsi sebagai cadangan atau penyusun struktur sel. Contohnya pati, glikogen, selulosa, dan titin.
Benedik. Jadi, Ibu minta kalian bagi kelompok saja. Untuk kelompok pertama itu ada Sri Aini dan saya. Untuk kelompok kedua itu ada Sri dan Anita. Paham? Alhamdulillah. Sampai di sini aja ceritanya. Saya Bu, ya. Bu, kalau misalnya uji sekarang kan nggak bisa, jadi kan ujinya bagaimana, Bu? Oke, jadi Ibu minta kalian buat ujinya itu di luar. Jadi kalian buat uji kedua itu secara sederhana, boleh di rumah, boleh di tempat lain, dan nanti kalian akan membuat yang namanya itu laporan. Jadi setiap laporan itu diisi dengan sebelum percobaan dan sesudah percobaan, baik perubahan dan perubahan sebelumnya. Paham? Alhamdulillah. Oke, ada yang mau ditanya tentang uji komputer? Untuk bahan-bahannya itu Ibu minta kalian nyiapin makan nasi dan roti saja. Dan untuk prosedurnya itu Ibu bakal share lewat sharing Rande dan Ibu ditonton videonya. Jadi kita menggunakan indikator Benedik. Kita menggunakan indikator Benedik itu untuk mendeteksi pola reduksi. Dan kalau misalnya tidak ada indikator Benediknya, kalian bisa menggunakan indikator IOU atau betadine. Betadine bisa, dan itu untuk mendeteksi dari itu biasanya kalau dia menggunakan warna merah, kalau untuk dia pilih. Nah, selanjutnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau berperan sebagai analisis. Jadi kita lanjut ke materi peranan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada analisis kandungan karbohidrat. Jadi yang itu peranan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita di rumah itu kan makan nasi, jadi kita bisa mendeteksinya melalui uji karbohidrat pada makanan pokok. Pentingnya memilih sumber karbohidrat kompleks untuk pola makan sehat. Yang ketiga, pemanfaatan karbohidrat dalam teknologi pangan dan bioteknologi.
Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan uji karbohidrat, khususnya almilum, dengan menggunakan Bladin sebagai indikator. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu bahan makanan mengandung amilum. Hasil dari uji karbohidrat menggunakan indikator betadin pada nasi. Setelah ditetesi betadin, warna berubah menjadi biru kehitaman. Pada roti, setelah ditetesi betadin, warna juga berubah menjadi biru kehitaman. Pada gula pasir, tidak terjadi perubahan warna. Betadin tetap coklat kemerahan. Pada praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa nasi dan roti mengandung amilum atau karbohidrat kompleks yang ditandai dengan perubahan warna betadin menjadi biru kehitaman, sedangkan gula tidak mengandung amilum sehingga tidak menunjukkan perubahan warna.
Untuk video boleh kaki suaranya itu naikkan ya dan puncak sediakan alat seperti itu. Dan itu bisa kalau videonya itu dibuat serapi tinggi. Dari mana kita dalam beberapa video yang sudah dilakukan memahami dari video itu dan hubungan dari kita adalah pembelajaran materi ini. Tidak ada kalau tidak ada ini kalian menunjukkan senyawa yang tersebut kemudian karbohidrat itu ada klasifikasinya. Yang pertama itu ada monosakarida, itu pola sederhana tidak dapat diurai lagi Bu. Contohnya glukosa, fruktosa dan galaktosa. Yang kedua itu ada disakarida, yaitu polisakarida Bu. Selanjutnya akan mendengarkan teman saya. Kesimpulannya saya sakarida itu memiliki gugus aldehyida dan banyak gugus hidroksil itu ada kemudian ikatan sakarida itu disebut glikosid terbentuk melalui reaksi kondensasi atau pasang air. Kemudian yang ketiga itu ada sandekor polimer dengan berulang membuat hari ini dan untuk minggu depan persiapkan laporan dan hasil harap setelah kalian menambah materi ini kalian
dan ke para kalian terus belajar dan menerapkan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari seperti kalian dalam memilih makanan mengatur karbon. Ini aja yang ibu sampaikan. Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.